Metodologi yang pertama adalah structured design atau desain terstruktur. Kategori pertama dari metodologi pengembangan sistem adalah desain terstruktur. Metodologi ini menjadi dominan sekitar tahun 1980 yang menggantikan pendekatan ad hoc dan pendekatan yang tidak disiplin sebelumnya. Metodologi ini mengadopsi pendekatan step by step atau langkah demi langkah yang secara formal bergerak secara logis dari satu fase ke fase berikutnya. Terdapat dua jenis metodologi pada desain terstruktur ini, yaitu waterfall dan parallel development. Metodologi desain terstruktur yang masih digunakan sampai saat ini adalah pengembangan waterfall atau waterfall development. Dengan metodologi berbasis pengembangan waterfall ini, analis dan pengguna akan melanjutkan secara berurutan dari satu fase ke fase berikutnya. Misalkan, setelah melaksanakan planning, maka akan dilanjutkan dengan analisis. Ketika analisis selesai, maka akan dilanjutkan dengan desain dan seterusnya. Kiriman utama untuk setiap fase biasanya sangat panjang dan disajikan kepada sponsor project untuk persetujuan saat project berpindah dari fase ke fase yang selanjutnya. Setelah sponsor menyetujui pekerjaan yang dilakukan untuk satu fase, fase tersebut berakhir dan fase berikutnya dimulai. Misalnya tadi di bagian planning, ketika bagian planning sudah selesai, maka akan diserahkan kepada pihak sponsor. Jika pihak sponsor sudah menyetujui, maka akan dilanjutkan ke tahap analisis dan selanjutnya. Metodologi ini juga disebut sebagai pengembangan air terjun atau waterfall tadi karena bergerak maju dari satu fase ke fase berikutnya dengan cara yang sama seperti sebuah air terjun. Kemudian meskipun dimungkinkan untuk mundur dari satu fase ke fase sebelumnya, namun biasanya hal tersebut sangatlah sulit. Dua keuntungan utama dari pendekatan waterfall desain terstruktur ini adalah bahwa pendekatan ini mengidentifikasi syarat yang jauh sebelum pemrograman dimulai dan meminimalkan perubahan pada persyaratan pada saat proyek berlangsung. Dan dua kelemahan dari metodologi ini adalah bahwa desain harus benar-benar ditentukan sebelum pemrograman dimulai dan bahwa ada waktu yang lama antara penyelesaian sistem yang diusulkan dalam fase analisis dan pengiriman sistem. Biasanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jika tim proyek melewatkan persyaratan penting, program pasca implementasi yang mahal mungkin akan diperlukan. Suatu sistem juga dapat memerlukan pengerjaan ulang yang signifikan karena lingkungan bisnis telah berubah sejak tahap analisis terjadi. Metodologi yang kedua adalah parallel development. Metodologi pengembangan paralel ini mencoba untuk mengatasi masalah penundaan yang lama antara fase analisis dan pengiriman sistem yang terjadi pada metodologi waterfall. Perhatikan gambar berikut. Pada metodologi ini, ketika planning sudah diselesaikan, maka akan dilanjutkan dengan analisis. Ketika analisis sudah dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan desain. Nah, desain ini adalah desain yang umum untuk keseluruhan sistem dan kemudian akan membagi proyek tersebut menjadi serangkaian sub desain yang akan diimplementasikan secara paralel. Setelah semua subprojek selesai, bagian yang terpisah tadi diintegrasikan dan sistem dikirim.
Keuntungan utama dari metodologi ini adalah dapat mengurangi waktu pengiriman sistem, sehingga kecil kemungkinan terjadinya perubahan dalam lingkungan bisnis yang menyebabkan pengerjaan ulang. Namun terkadang sub-project tidak sepenuhnya independen, dan keputusan desain yang dibuat dalam satu sub-project dapat memenuhi atau mempengaruhi sub-project lainnya. Dan akhir project dapat memerlukan integrasi upaya yang signifikan. Misalnya, ketika implementasi desain yang ini, kita membutuhkan desain yang setelahnya, sehingga akan kesulitan dalam implementasi dan integrasi.